Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat integritas. Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar Bareng Apik di segmen Berani Jujur. Tempat kita bicara belak-belakan tentang nilai-nilai integritas dengan cara yang asyik. Nah, sekarang tuh momen-momen menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, biasanya suasananya makin hangat Bu. Tapi cobaannya itu makin dahsyat ya Bu ya. Terutama soal budaya di Madura, karakter yang sebenarnya budaya itu identik dengan tindak gratifikasi. Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya termasuk dalam perayaan hari raya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur menerima nih, bisa dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial yang melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Nah, sobat integritas, kalau kita bicara tentang pencegahan korupsi ya, bayangan kita tuh pasti yang punya power dan peran utama itu adalah KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Tapi kita tidak sadar nih, sebenarnya benteng pertahanan yang paling kuat itu adalah perempuan, terutamanya di dalam keluarga. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membuka mata kita tentang peran perempuan dalam menjaga rumah tangga dari bahaya korupsi dan gratifikasi. Langsung saja sudah hadir bersama kita pagi ini yakni Ketua DWP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Ibu Isma Wibowo. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, halo. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Divya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tetap produktif kita Bu ya. Oh wajib, iya, harus. Ya, mudah-mudahan sobat jujur dimanapun kalian berada juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Divya, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir Bu, di sini. Salam untuk sobat jujur Kabupaten Sampang. Iya, ini kita menghadirkan Ibu Isma Wibowo sebagai tokoh inspiratif perempuan yang mungkin saja semoga dapat menginspirasi teman-teman. Oke Bu, kita mulai dengan pembahasan. Sebenarnya banyak dari kita itu yang membayangkan untuk menegakkan nilai-nilai integritas dan melawan korupsi itu kita harus bekerja melalui pembuatan laporan audit gitu ya Bu ya, atau kita mengaudit suami gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nih upaya-upaya utama sebagai seorang perempuan di rumah itu seperti apa? Ya, senang sekali bisa berbagi di sini. Terutama pada momen-momen sekarang ya menjelang Lebaran, ini tinggal menghitung hari, tinggal berapa hari ini sebentar lagi kita akan ketemu dengan hari kemenangan, hari raya yang suci, tapi malah jadi semakin penuh resiko untuk kami terutama istri para ASN ya. Jadi tadi ditanya Mbak Divya, istri itu adalah benteng integritas. Kalau di rumah kita itu ibaratnya pintu gerbang, ya. Pintu gerbang berarti kan posisinya paling luar nih, paling depan. Di situ apapun siapapun bisa masuk. Nah, terkait fungsinya istri, jadi istri itu kan kalau misalnya suami nih pulang bawa gaji, bawa uang diserahkan ke istrinya, istri yang menerima, istri yang mengelola. Ataupun misalnya suami membawa barang, membawa bingkisan atau makan atau apalah juga istri yang terima, istri yang mengelola. Istri yang paling tahu apa yang masuk ke dalam rumah ya, apa yang masuk ke dalam dapurnya. Nah, kemudian jika pintu gerbang tadi, pintu gerbangnya longgar, dibuka selebar-lebarnya tanpa ada pengawasan, tanpa ada dikelola dengan baik, maka siapapun apapun akan bisa masuk nih, bebas leluasa. Tapi sebaliknya kalau pintu gerbangnya ketat ya, ditutup, dibuka seperlunya, diawasi, dikontrol, maka hanya
orang-orang tertentu, hanya barang-barang tertentu yang bisa masuk. Nah, disitulah perannya istri. Ya, jadi istri wajib memfilter. Kira-kira apa sih yang boleh masuk ke dalam rumah? Apa sih yang bisa masuk ke dapur kita? Gitu. Karena kita kan pengennya sesuatu itu yang membawa kebaikan untuk keluarga, yang berkah. Nah, jika ada barang-barang yang subhat, ya nggak jelas asal usulnya dari mana, kemudian nanti ditengarai akan membawa keburukan untuk kita, pintu gerbangnya berfungsi. Jadi hal-hal yang subhat tadi jangan sampai masuk, tahan di luar. Nah, itu fungsinya istri di situ. Iya, saya jadi ingat pesannya Bapak nih Bu ya. Bapak itu selalu menekankan kepada kami di kantor bahwa sebenarnya barang-barang yang syubhat itu yang sebenarnya akan mendatangkan ketidakberkahan, sehingga keluarga itu ada aja cobaannya. Betul. Itu yang selalu Bapak tekankan kepada kita gitu ya. Nah, itu juga menjadi alasan KPK untuk melaksanakan survei tentang sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nih, saya sharing ya Bu ya. KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan kajian yang melatar belakangi lahirnya gerakan SPAK pada tahun 2014. Beberapa temuan kuncinya, yang pertama, riset awal pada tahun 2012 sampai 2013 pada beberapa kabupaten kota menunjukkan bahwa sangat sedikit orang tua yang secara aktif menanamkan nilai anti korupsi kepada anak-anak dan pasangan. KPK menemukan pola di mana perilaku konsumtif keluarga menjadi trigger bagi suami yang memiliki akses terhadap anggaran negara. Tekanan ini seringkali tidak berupa perintah langsung untuk korupsi, namun tuntutan pemenuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi. Sehingga beberapa studi KPK mencatat bahwa istri yang terlalu menuntut materi di luar kemampuan gaji suami dapat melemahkan integritas suami di tempat kerja. Hal ini sering bermula dari penerimaan kecil yang dianggap biasa seperti parcel dan lain sebagainya hingga menjadi gratifikasi besar. Jadi pola tuh Bu. Jadi yang semula ya sudah sih cuma kue lebaran aja atau cuma 100.000 amplop lebaran gitu ya Bu, tiba-tiba berubah menjadi pola yang besar, jadi bola salju. Nah, dari data KPK itu terlihat bahwa sebenarnya integritas suami itu sangat bergantung pada ketenangan di rumah. Kalau di rumah istri itu selalu menuntut barang mewah, hidup yang konsumtif, tidak sehat ya Bu ya. Biasanya secara psikologis suami itu merasa tertekan untuk mencari jalan pintas. Kalau menurut Ibu gimana nih? Relate gak Bu? Iya benar. Suami itu kan akan selalu berusaha untuk membahagiakan, menyenangkan keluarganya ya. Istrinya butuh apa, istrinya minta apa, kan biasanya pasti mereka cari jalan gimana agar keinginan keluarga, keinginan istri itu terpenuhi. Tapi kan tidak semua keinginan ya, tidak semua permintaan harus dipenuhi. Apalagi ini kan kita sebagai ASN nih, saya sebagai istri ASN juga harus paham pendapatan suami itu berapa sih ya. Sebenarnya hidup itu sederhana, yang bikin ribet, yang bikin ruwet itu gaya hidup dan gengsi. Iya, gengsi ya Bu ya, itu kemudian terkait pola hidup sederhana itu bukan berarti pelit ya. Jadi hidup sederhana itu bukan berarti pelit dan tidak boleh pelit. Nah, bedakan sederhana dengan pelit. Tapi pola hidupnya harus sewajarnya, seperlunya dan semampunya, Pak Divya. Jadi yang namanya sederhana itu bukan berarti nggak boleh makan di restoran di luar nih, bukan seperti itu, atau nggak boleh jalan-jalan harus ngendon di rumah 7 hari seminggu, nggak gitu juga kan. Wah, nanti bisa stres, bisa timbul penyakit yang lain. Tapi seperti saya sampaikan tadi, sewajarnya, seperlunya dan semampunya. Misal, apakah wajar nih makan di restoran seminggu 3 kali? Kan sepertinya enggak. Atau sebulan 2 kali harus liburan nginep di hotel bintang 5, kan enggak juga, enggak seperti itu ya. Sebenarnya memang yang tahu
kapan perlunya gitu ya yang bersangkutan, cuman kita pakai aja standar norma yang ada di masyarakat saat ini. Jadi kalau misalnya PNS, ASN pendapatannya berapa, nah, maka kan gaya hidup harusnya menyesuaikan. Kalau bisa sedikit di bawah itu, jadi masih bisa saving gitu. Jangan pelit loh ya. Mohon untuk suami-suami jangan pelit ke istri, jangan pelit. Tapi tetap kita tanamkan hidup yang sederhana, yang sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak stres. Suami nggak stres, istri juga tidak stres. Gitu. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah ketenangan ya Bu ya. Betul. Dan Mbak Olivia, hidup bersahaja itu, hidup sederhana itu salah satu bukti bentuk cinta dari istri kepada suami. Jadi kalau istrinya nggak neko-neko, ya nggak minta macem-macem, insya Allah suaminya tenang. Beda halnya kalau istrinya minta ini, minta itu, pusing nanti suami di kantor sudah pusing, di rumah ketemu istri minta ini itu tambah pusing lagi. Tuntutan di kantor sudah banyak, di rumah makin banyak gitu ya Bu ya. Jadilah sepaneng. Iya, jadi contohnya tadi kata kunci dari Ibu nih, sewajarnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita makan gado-gado 15.000, kalau kita ke restoran salad with peanut butter itu udah beda harga 150. Beda nama aja. Iya, beda itu tidak nama. wajar ya Bu ya. Tapi padahal yang disuguhkan itu Sama, ya gado-gado ya. Jadi hiduplah sewajarnya agar mendatangkan ketenangan di rumah. Oke, kita kembali ke nilai-nilai di Kabupaten Sampang nih Bu yang sangat-sangat religius. Salah satunya itu bentuknya teratur, sedekah atau arbah gitu ya Bu ya. Nah, kita tidak bisa tuh Bu menafikan budaya-budaya ini karena memang budaya ini bagus sebenarnya. Niatnya itu, nilai filosofisnya adalah untuk berbagi rezeki. Tapi ada yang berbagi rezekinya yang tidak wajar ya Bu ya, tiba-tiba datang parcel seharga 1 juta gitu. Nah, itu bagaimana Ibu menerjemahkan nilai-nilai religius tadi beserta dengan kewajarannya? Iya, jadi memang sudah jadi budaya kita ya, budaya orang Madura yang religius. Itu merupakan masalah sosial yang memang kita hadapi nyata di kehidupan sehari-hari, dan kita juga paling nggak enakan tuh, jadi sangat menghargai pemberian orang lain. Tapi dari pemberian itu kita harus bisa membedakan mana yang silaturahmi, mana yang transaksi. Jadi kalau silaturahmi ya tentunya tidak ada niatan yang lain-lain ya. Tapi kalau transaksi, utamanya juga kalau terkait dengan jabatan suami, nah itu yang harus kita cermati dengan sangat hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh memberi dan menerima, tidak. Misalnya nih, karena sudah ada tadi kan saya sampaikan, kita sudah biasa teratur saling berbagi makanan ke tetangga kanan kiri depan belakang ya. Itu kan murni silaturahmi, tidak ada niatan kita ingin apa gitu kan, tidak ada maksud terselubung. Nah itu nggak apa-apa. Atau juga misalnya kita biasa berbagi rezeki dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan ponaan, sepupu misalnya, itu juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh yang transaksi tadi. Jadi semisal dipastikan pemberi itu adalah pihak yang terkait dengan kedinasan, terkait dengan jabatan suami. Nah itu yang wajib lebih dicermati lagi, apakah itu sekedar transaksi atau apakah itu sekedar silaturahmi, ataukah transaksi terselubung yang nanti ujung-ujungnya akan ke gratifikasi. Nah itu yang itu harus membedakan. Kalau silaturahmi oke, malah ya harus kita terima karena kan menyambung silaturahmi. Tapi kalau transaksi kita harus tegas, jangan sampai membuka celah sedikit pun untuk transaksi tadi. Jadi sebenarnya perempuan itu harus cerdas ya Bu ya, bisa membedakan antara mana yang untuk silaturahmi, mana yang untuk transaksi ya Bu ya. Kalau bahasa lainnya itu kita sebagai perempuan harus menggunakan hati nurani. Ya benar. Jadi Feelingnya juga harus. Karena kadang beda tipis ya, transaksinya mungkin belum kelihatan di situ gitu, tapi siapa tahu kedepannya lihat awal awalnya sama. Itu benar harus cerdas jadi istri. Cerdas.
Jadi sebagai perempuan itu kan sebenarnya hati nuraninya lebih main ya Bu ya. Lebih peka. Peka, iya. Jadi bisa tahu nih, oh ini tingkat kewajaran, tadi kembali ke statement Ibu ya yang sangat menginspirasi, kewajaran. Kalau misal yang di teraktor itu cuma Pak tahu gitu ya Bu ya, oke lah gitu. Ini tiba-tiba datang satu box sushi ya, itu kan kok makanan mewah yang datang gitu kan, nilai-nilai tradisionalnya akhirnya terdistrak dengan pola hidup mewah ya Bu ya. Ternyata tak wajar gitu. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang inti nih. Intinya nih Bu, panas. Tradisi yang hantar menghantar tadi itu kan biasanya tidak dilakukan langsung oleh pelaku, tapi kadang lewat kurir Bu. Tiba-tiba ada misi paket dari siapa Mas? Dari pakai nama samaran loh, si X Bu. Si X ini gimana? Siapa gitu? Nah pernah nggak sih Bu Ibu mengalami hal tersebut? Terus caranya untuk nge-cut itu seperti apa? Iya, pernah ini pengalaman pribadi ya. Jadi ada yang ngantar ya. Tipsnya gini, yang pertama itu jangan panik ya, jangan panik. Tapi juga jangan langsung diterima ya. Jadi kita temui, selanjutnya kita tanyakan, ini dari siapa gitu, ini kiriman parcel hampers dari siapa. Nah, kalau misalnya sudah bisa dipastikan bahwa pengirim itu adalah pihak-pihak yang tadi yang berkaitan dengan jabatan suami, yang memiliki kepentingan tertentu, maka kita harus sampaikannya secara halus, yang pasti secara halus lah. Kita kan tetap menghargai lah ya, tetap menghargai. Nolaknya gini, misalnya saya kasih contoh aja nolaknya gini. Maaf Bapak gitu, maaf. Terima kasih sebelumnya, kami sangat menghargai niat baik Bapak. Tapi sesuai dengan integritas keluarga, komitmen kami, keluarga, serta aturan dari inspektorat secara umum untuk para ASN, bahwa kami dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jadi mohon maaf sebelumnya, terima kasih banyak. Mohon dibawa kembali agar suami saya bisa bekerja dengan lebih tenang. Contohnya seperti itu Mbak Divya. Karena kalau misalnya kita langsung menolak, khawatir beliaunya tersinggung atau apa, kan kita juga tetap menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Nanti sakit sombong Bu. Ya nanti dikira sombong, so apa gitu. Iya. Enggak, dia tetap kita sampaikan jangan sampai menyakiti atau membuat tersinggung yang memberikan tadi. Kembali ke pemilihan diksi kalimatnya. Benar. Jadi diperhalus. Ya. Nah, itu perempuan tuh cerdas sebenarnya. Ibu rumah tangga itu cerdas sebenarnya. Satu feeling main, terus pemilihan diksi kalimat untuk penyampaian penolakan itu juga harus bagus. Nah, tapi Bu, tiba-tiba nih si bapak kurirnya ini nggak tahu Bu, saya cuma disuruh nganter, sama orangnya disuruh jangan diterima, jangan disuruh balikin lagi. Gimana tuh Bu, saya cuma menjalankan tugas gitu. Oh ya benar, itu kalau kurir ya. Iya. Tadi kan misalnya langsung yang bersangkutan. Iya. Nah, kalau kurir sebenarnya sama aja. Jadi kita sampaikan bahwa gini, kami malah berusaha untuk melindungi yang bosnya gitu kan, yang tadi yang ngirim itu, jangan sampai beliau terjerat dengan masalah hukum. Ya, kita beri edukasi juga kepada kurirnya. Jadi ayo kita mulai budaya, tanamkan di budaya kita nih bahwa cara menghormati orang lain, cara menghormati pejabat, katakan itu bukan dengan memberinya barang, bukan dengan memberinya bingkisan, Betul. tapi dengan tidak memberinya tambahan beban moral. Ya. Karena kalau kita dapat hadiah itu kan otomatis ada beban moral ya Mbak. PR, PR besar itu Bu. Gimana gitu kan, jadi Iya. ya rezeki sih sebenarnya rezeki, tapi di balik rezeki itu ada beban yang secara tidak langsung kita terima. Iya. Jadi itu nggak enaknya tuh di situ, Iya. Kalau ditolak. diterima jadi musibah Bu. Diterima Iya. nggak mengharap musibah sih ya rezeki, tapi kan nggak tahu juga kan Iya, kalau- kedepannya seperti apa. Kalau diambil Bu, tiba-tiba ada yang tahu. Jadi Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa nih, Oh. nggak kan? Jadi itu komitmen, lebih ke komitmen Iya, ya. betul, Jadi betul. komitmen kalau memang
jangan, kalau memang itu tidak benar, ya sudah, kita komitmennya di situ. Jangan sekali-kali membuka pintu ya. Benar, jangan sekali-kali. Tahu ataupun tidak tahu itu harus ditolak. Ya, Ya. Oke Bu, terus itu kalau dari orangnya langsung atau melalui abang kurir. Kalau yang terima Bapak Bu, tiba-tiba Bapak simulasi ya. Ini aku dapat sesuatu ya apa ya gitu. Terus gimana itu Bu? ya. Dari bapak beda lagi perlakuannya. Jadi kalau dari bapak, kita itu mengibaratkan kita memposisikan sebagai sahabat ya. Kita jadi sahabat nih, partnernya suami, cari timing yang pas. Suami pulang kantor misalnya, jangan langsung ditodong, jangan langsung dihakimi. Tunggu situasinya sudah enak, sudah santai, sudah sempat makan minum misalnya, sudah sempat istirahat, sudah enak nih diajak diskusi, baru kita dekati, kita tanyakan, ini dari siapa gitu. Misalnya ya, terus suami menjawab, ternyata yang memberi itu yaitu pihak yang memang ada niat tertentu, gratifikasi. Sampaikan juga, Papa, Mama itu pengennya keluarga kita selamat dunia akhirat ya. Kalau misalnya ini Papa terima gratifikasi yang terkait dengan jabatan Papa nih, mending dikembaliin aja ya Pak ya, itu lebih baik dikembaliin aja, gak apa-apa kan, kayaknya cukup kok, dari gaji Papa nih sudah cukup banget, malah masih bisa nabung sekali-kali, jadi gak perlulah kita terima hal-hal seperti ini lagi ya, demi kebaikan Papa, demi kebaikan kita semua anak-anak, demi kebaikan bersama, dibalikin aja ya Pak ya, insya Allah ini kok barokah untuk keluarga. Itu sampaikan gitu aja. Tapi seperti tadi saya sampaikan, saya ulangi, cari momen yang pas ya. Kadang kan kita nggak tahu nih suami moodnya seperti apa di kantor, apakah sedang ada tekanan atau sedang santai. Jadi ya tadi feelingnya main lagi feelingnya gitu. Jadi enak ya, kuncinya di komunikasi itu tadi. Kuncinya di komunikasi ya. Oke, kemudian Bu, ini kan tadi kita berbicara tentang sosok Ibu Isma Wibowo selaku sebagai istri. Nah, kita berbicara sosok Ibu Isma Wibowo sebagai seorang ketua DWP Inspektorat nih. Jadi di Inspektorat itu sebenarnya kegiatannya banyak ya Bu ya. Sangat-sangat banyak dan sangat-sangat membantu Inspektorat. Nah, di sini menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya termasuk dalam perayaan hari raya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur menerima nih, bisa dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial yang melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Nah, Sobat Integritas, kalau kita bicara tentang pencegahan korupsi ya, bayangan kita tuh pasti yang punya power dan peran utama itu adalah KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Tapi kita tidak sadar nih, sebenarnya benteng pertahanan yang paling kuat itu adalah perempuan, terutamanya di dalam keluarga. Ada nggak sih Bu anggota yang sharing gitu, Bu ini saya terima kue, ada anggota yang kebingungan ini harus diapain gitu, pernah nggak Bu? Pernah. Jadi kalau nggak salah itu kue kering ya, kue kering hampers kan, hampersnya berupa kue kering menjelang Lebaran. Biasa udah, sebenarnya sih kalau dibilang sudah lazim, iya lazim ya saling tukar itu. Cuman ya itu tadi, karena kita posisi sebagai istri ASN, apalagi di Inspektorat yang integritasnya harus relatif lebih bagus, lebih tinggi daripada ASN yang di OPD lain ya. Jadi teladan ya? Harus jadi teladan lah Inspektorat gitu kan. Jadi kita sampaikan, oke, mungkin saat ini kue kering, bisa jadi next barang yang nilainya lebih besar dari kue kering, lebih mewah dari kue kering. Sebenarnya kita itu nggak lihat dari nilainya ya, dari harganya kue kering itu berapa, tapi lebih ke pola, karena nanti bisa berpola. Nah, oke, hari ini kue kering, besoknya mungkin apa, barang branded, besoknya lagi apa, itu yang kita hindari.
Itu yang sangat kita hindari. Dan sekalinya kita buka pintu, kita buka celah untuk menerima, disitulah integritas suami kita gadaikan. Nah, Jangan sampai seperti itu. Masa integritas suami digadaikan hanya untuk kue kering yang mungkin harganya nggak seberapa ya kan, nggak worth it banget ya. fatal. Mending gini kita sampaikan, mending kita beli sendiri kue kering, pengennya yang seperti apa sih, pakai uang kita sendiri gitu kan, ya semampunya lah ya, jangan sampai terlalu memaksa gitu kan. Kalau kita seperti itu, beli sendiri, pakai uang sendiri, pasti jauh lebih nyaman, lebih aman, lebih tentrem di dalam hati. Karena itu yang kita inginkan ya, ketentraman, kedamaian. Itu baru sekedar membahas kue kering loh, belum yang lainnya. Jadi jangan sekali-kali membuka pintu, sekalinya pintu dibuka habis, nanti integritasnya tergadaikan. Betul. Jadi suami susah-susah membangun integritas ya Bu, tiba-tiba istrinya mematahkan itu dari rumah nih, bisa merusak karir suami. Nah, kita ketahui tadi sudah disampaikan ya, DWP Inspektorat ini banyak kegiatannya sangat-sangat berguna dan mendukung kita di Inspektorat. Nah, salah satunya itu bentuk penanaman nilai-nilai integritas. Apa saja sih Bu kegiatannya di Inspektorat? Kebetulan di Inspektorat itu kan Dharma Wanita secara umum ya, kan ada rapat Dharma Wanita rutin nih. Tahun lalu kalau nggak salah, saya lupa bulannya apa ya, karena kita internal Inspektorat juga banyak talent di situ. Kami berkoordinasi dengan penyuluh anti korupsi. Jadi di Inspektorat kan ada penyuluh anti korupsi yang aktif ya, termasuk Adivia juga salah satunya. Selain ada juga beberapa yang di luar Inspektorat yang sudah memang ditunjuk oleh KPK. Ya, betul. Resmi, jadi resmi, ini bukan aba-aba. Berlisensi. Berlisensi penyuluh anti korupsi. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan salah seorang penyuluh anti korupsi, Mbak Emil, Irban Investigasi di Inspektorat. Jadi ada sesi khusus semacam BIMTEK ya, sosialisasi kepada ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang hadir waktu rapat pada hari itu. Dan kebetulan sebelum rapat saya sudah woro-woro, tolong besok wajib hadir. Jadi yang biasanya mungkin berhalangan, gimana caranya biar lengkap gitu kan, biar lengkap bisa hadir. Jadi materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan ke mereka, karena ini penting sekali kan. Jadi kita itu kan memang Dharma Wanita harus mendukung karir suami. Nah, suami kerjanya di Inspektorat yang notabene memang salah satu tugas pokoknya terkait tentang anti korupsi. Jadi pada saat itu Mbak Emil sebagai Bu Irban Investigasi juga sebagai penyuluh anti korupsi menyampaikan banyak sekali materi yang terkait dengan anti korupsi. Awalnya yang saya pikir korupsi itu adalah hanya mengambil uang negara ya, menyalahgunakan uang negara. Ternyata tidak sesederhana itu. Tapi juga termasuk gratifikasi, suap, lantas ada benturan kepentingan ya kalau nggak salah, dan beberapa yang lainnya aja. Oh, ternyata korupsi itu tidak cuman itu gitu, tidak sesimpel itu. Nah, andai tidak ada penyampaian materi dari Mbak Emil, mungkin di mindset saya ya hanya sesempit itu ya, ternyata enggak. Jadi itu memang kita berupaya agar informasi tentang anti korupsi ini bisa menyebar ke semua lapisan. Nah, karena ini terkait Dharma Wanita itu lingkup kecil ya di keluarga. Nah, kita usahakan bahwa anti korupsi dimulai dari lingkup terkecil keluarga. Nanti mungkin sambil lalu kalau ibu-ibu kan senang ngerumpi nih, nenangke, kalau sebenarnya ngerumpi nenangke, sambil ditularkan juga ilmunya gitu. Jadi nenangke yang edukatif ya Bu ya, bergibah aja kan, betul. biar lebih cerdas juga kan, seperti itu. Jadi getuk tular lah, karena kita juga dengan ada keterbatasan tertentu tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Jadi sementara ya getuk tular itu tadi dari kelompok ke kelompok. Kemudian baru minggu kemarin juga, yang terbaru ini minggu kemarin ada rapat Dharma Wanita Inspektorat untuk bulan Maret. Kebetulan waktu itu pembina DWP Inspektur juga minta waktu khusus
mengingatkan ibu-ibu karena ini menjelang bulan Ramadan terkait gratifikasi ya, menghindari gratifikasi, kemudian juga minta untuk ibu-ibu kembali membesarkan niatnya untuk tetap mendukung karir suami apapun kondisinya, yang pasti kita tetap berjalan sebagai partner, berjalan beriringan, Ya. lurus ke depan, jangan belok kanan, jangan belok kiri ya, karena suami itu kan juga apa kata istri, dan di balik suami yang sukses itu ada istri yang mendukung di situ, karena Ya. suami kalau mau jalan sendiri juga susah kan, Ya, nggak betul. disupport sama istri. Nah, itu Pak Inspektur juga menyampaikan saat itu, dan itu bukan yang pertama kali. Seingat saya sempat 2 atau 3 kali sebelumnya juga Bapak secara berkala bisik-bisik, "Ma, nanti saya minta waktu sebentar ngisi di inspektorat di Dharma Wanita," seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan seperti ini, kadang kalau ini pas momen-momen kumpul-kumpul dengan ibu-ibu ya, jadi keberkahan itu tidak dinilai dari jumlahnya, tapi dari besarnya. Ya. Ya. Suami bawa pulang uang dalam jumlah yang biasanya relatif besar nih, nggak seperti biasanya, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Betul. Nah, maka apa? Maka semisal nih Allah langsung menegur kita pada saat itu, suami bawa uang banyak tapi nggak barokah, langsung Allah tegur, ternyata kita dapat cobaan, Ya. anak kita sakit, Ya. keluarga kita sakit, atau mungkin di rumah itu ada barang-barang yang rusak, ada apa yang rusak, atau ada bencana apa lainnya yang menyebabkan kita mengeluarkan biaya ekstra. Ya. Biasanya kita nggak ada pengeluaran untuk itu, tapi kok dilala ada pengeluaran ekstra, dan bisa jadi pengeluaran ekstra tadi lebih banyak dari uang yang dibawa pulang Ya. suami ya. Jadi awalnya pengen untung malah Buntung, ya iya. kan? Itu karena nggak barokahnya di situ. Beda halnya jika suami bawa pulang uang, bawa pulang gaji, mungkin memang nggak banyak, relatif tidak sebanyak kalau bawa uang yang nggak berkah ya. Tapi karena ada kebarokahan di situ, Allah lindungi, insya Allah dari yang tidak terlalu banyak itu cukup untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari, karena barokah. Malah bisa jadi masih bisa sedikit menyisihkan, ya kan? Masih bisa nabung. Nah, kalau disuruh milih mau yang banyak tapi nggak berkah, malah buntung, ya malah tekor, atau yang sedikit tapi berkah, bahkan kita bisa menyisihkan. Mau milih yang mana Mbak Elvia? Yang pasti halal aja, Bu. Ya pasti halal aja. Jadi kita tidak butuh yang banyak, tapi kita butuh yang berkah dan yang cukup. Dan alhamdulillah kalau masih berlebih, ya kan? Betul. Dan yang pasti halal. Kemudian juga kadang disampaikan, saling mengingatkan aja nih kalau sama ibu-ibu, jangan sampai daging yang tumbuh, darah yang mengalir di dalam tubuh anak-anak kita, di dalam tubuh keluarga kita, itu berasal dari uang, hal-hal yang tidak berkah. Ya, karena itu kita pengennya selamat dunia akhirat. Biasanya kalau sudah disampaikan seperti itu kalimat yang benar-benar langsung menusuk ke hati gitu kan. Kalau sudah nyangkut keluarga, keberkahan, kebersihan, itu insya Allah lebih nyangkut di hati para istri. Iya, karena kita sebenarnya kerja kan untuk anak ya, Bu ya. Benar. Masa iya hasil kerja kita untuk menyakiti anak gitu. Anak sakit-sakitan gitu kan. Rumah kadang sebentar ini rusak, sebentar mobil rusak, sebentar apa, sebentar kena Ada aja, Bu. ya. Itu kadang kalau kita pikir jangan-jangan ini karena yang masuk ke dalam perut, ke dalam tubuh kita itu dari yang subhat tadi. Mending kan ya itu tadi, kita kalau anak-anak sehat, keluarga sehat, nggak ada bencana, nggak ada musibah apa-apa, pikiran tenang, ya kan, hati kita tentram gitu, otomatis juga enak ke kita. Ini saya terbesit nih, Bu, ada nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan di rumah saya nih, sharing ya. Mending kamu banyak kerjaan dengan bayaran yang tidak seberapa daripada kamu kurang kerjaan tapi bayarannya berlebih.
Karena bentuk kebarokahan itu muncul dari pekerjaan yang berlebih tapi dibayar tidak sepadan. Jadi sisanya biar Allah yang bayar melalui kesehatan dan ketentraman. Iya. Rezeki itu gak hanya uang loh ya. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling utama. Kita banyak uang tapi gak sehat. Ya, sebentar harus kontrol, sebentar harus minum obat misalnya. Tapi uangnya banyak, cuman kita gak bisa menikmati. Iya, Buat betul. apa? Nah, terus tadi yang disampaikan Mbak Divya, saya juga pernah dengar simpelnya gini. Kita kerja harusnya dibayar 10 juta, tapi ternyata gajinya hanya 5 juta. Nah, 5 juta kurangnya itu Allah yang bayar. Ya, betul Bu. Sebaliknya, kita kerjanya hanya 5 juta nilainya, tapi gaji kita 10 juta. Yang minus 5 juta itu tetap nanti kita bayarkan juga. Jawabannya berat. Dipertanggungjawabkan. Iya. Sama kan seperti Mbak Divya tadi disampaikan. Itu nilai-nilai kita ya Bu ya, yang ada di sekitar kita. Oke, harapannya nih Bu untuk perempuan-perempuan pendukung karir suami khususnya di DWP Inspektorat apa nih Bu? Kalau saya berharapnya gini, kita itu harus bangga ya, jadi perempuan yang sederhana. Kita nggak perlu saling berlomba-lomba, adu paling banyak parcelnya, siapa sih yang paling banyak parcelnya di ruang tamu. Nggak, kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan itu adalah kebanggaan pada saat suami kita pulang ke rumah dengan kepala tegak karena tidak punya hutang budi kepada siapapun, ya kan? Jadi mari kita jadikan momen Lebaran ini, ya sebentar lagi kita jadikan momen untuk membersihkan hati kita, membersihkan keluarga kita, dan membersihkan kita dari segala macam gratifikasi. Kemudian gini Mbak Divya, tadi sempat saya singgung, hidup itu sebenarnya sederhana. Yang nggak sederhana itu adalah gaya hidup dan gengsi. Ya, kadang kita itu bekerja keras, berupaya agar terlihat hebat di mata orang lain. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah ketenangan di hati. Kita nggak perlu tampak di luarnya, keren. Padahal di dalamnya kita itu banyak masalah, tertekan, nggak tenang gitu kan, kita nggak butuh itu. Jadi ayo kita buang gengsi itu, kita buang gaya hidup yang nggak sesuai lah dengan yang seharusnya kita jalankan. Karena yang kita cari adalah ketenangan. Jadi kesederhanaan itu adalah sumber dari ketenangan hati. Intinya hidup itu mencari ketenangan ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali hari ini, ilmunya sangat-sangat banyak Bu ya. Semoga menjadi sumber teladan dan inspirasi bagi kita semua. Karena momennya di bulan Ramadan ini kita berbagi ilmu, itu juga salah satu bentuk pahala ya. Nah, kesimpulannya di hari raya Idul Fitri ini kita kembali ke fitrah. Jangan adai kemenangan kita dengan menerima gratifikasi. Biarlah rumah kita sepi dari parcel ya, kata Ibu tadi, asalkan ramai dengan keberkahan dan doa-doa yang diijabah. Oke, kami undur diri. Terima kasih banyak. Berani jujur itu hebat. Sampai jumpa di episode berikutnya.